Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku sekalian. Jumpa lagi dengan saya Denny Majid di channelnya Denny Majid Channel ya teman-teman. Masih di seputaran asam lambung, anxiety, psikosomatik, penyakit yang beberapa tahun lalu pernah saya rasakan juga ya teman-teman. Oke, buat teman-teman, semoga hari ini di pagi yang cerah ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun, dan selalu dimurahkan rezekinya dan dimudahkan semua urusan-urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Buat kawan-kawanku, teman-temanku sekalian yang masih mengalami gejala-gejala dari asam lambung dan anxiety psikosomatik, mohon untuk bersabar ya teman-teman, karena penyakit ini tidak berbahaya dan tidak bukan sejenis penyakit keras ya teman-teman. Ini hanya penyakit rumahan yang cukup mengganggu ya, sebenarnya cukup mengganggu teman-teman. Oke teman-teman, di kali ini saya mau membahas masalah penyakit asam lambung ini. Kita jangan selalu ketergantungan dengan obat dokter, obat herbal ya teman-teman, untuk penyembuhan kita. Oke teman-teman, buat teman-temanku sekalian yang sudah bergabung di video saya ya, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah bergabung dan yang sudah mensubscribe juga. Saya doakan semoga teman-teman yang sudah sehat, semoga sehat terus, diberi kesehatan terus, dan diberi rezeki yang berlimpah dan dimudahkan semua urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang baru bergabung juga saya ucapkan selamat bergabung di video saya. Semoga video saya bermanfaat buat teman-teman, dan kalau tidak bermanfaat jangan ditonton ya teman-teman. Dan jangan lupa juga dibantu di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman, atau di share, karena subscribe teman-teman sangat membantu video saya untuk lebih berkembang lagi ya teman-teman. Sejujurnya itu ya, untuk lebih berkembang lagi teman-teman. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya. Apabila teman-teman yang memencet tombol loncengnya, maka teman-teman tidak ketinggalan di video-video saya yang terbaru, di video-video saya yang selanjutnya ya kawan-kawan. Oke teman-teman, kawan-kawanku sekalian di mana saja berada, yang sedang mengalami, yang hari ini, detik ini lagi sedang merasakan gulananya, rasa-rasa nggak nyamannya masalah penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik, mohon bersabar ya teman-teman. Kita harus pelajari teman-teman. Saya juga dulu seperti itu, bertahun-tahun yang saya alami, berbulan-bulan, bukan hitungan hari, bukan hitungan minggu ya teman-teman, bukan hitungan bulan juga, hitungan tahun teman-teman. Saya merasakan itu. Penyakit ini sebetulnya tidak berbahaya dan bukan sejenis penyakit keras ya teman-teman. Ini penyakit biasa, penyakit rumahan yang memang sehari-harinya cukup mengganggu untuk kita semua, buat teman-teman semua, buat kawan-kawan semua, khususnya buat saya juga waktu itu. Dan masalah penyembuhan ini teman-teman, kita jangan terlalu ketergantungan dengan obat, mau obat dokter, mau obat dari apotek, mau dari obat herbal. Untuk perlahan-lahan kita lepaskan aja ya teman-teman. Saya juga dulu kayak gitu. Pertama saya obat-obatan yang dari dokter, terus yang obat herbal, itu semua obat dari saya beli ya teman-teman. Obat dokternya itu di rumah sakit mana aja saya datengin dan saya berobat di situ, obatnya sama aja kayak gitu. Dan obat-obat herbal dari yang murah sampai yang mahal itu sampai saya beli ya teman-teman, sampai ya ekonomi saya sampai menipis dan sampai lemah ekonominya lah teman-teman. Itu tetap tidak kunjung sembuh ya, kayak gitu-gitu aja. Dan pada akhirnya saya ketemu juga di mentor saya masalah penyakit asam lambung ini, masalah dari kita bakalan sembuhnya dan kita menjalaninya. Dan sembuhnya pun saya itu tidak instan dan tidak cepat, dan tidak hitungan hari, tidak hitungan bulan, dan tidak hitungan minggu kawan-kawan. Itu dengan sendirinya, bertahap, dengan kegigihan kita ya teman-teman. Dulu saya tuh paling
takut kemana-mana, dan saya selalu membawa obat teman-teman ya, yang dari obat dokter, obat lambung, khususnya obat lambung teman-teman. Itu yang namanya obat yang jol-jol, yang lansoprazol, omeprazol, yang antasida, itu selalu saya bawa itu. Apabila kalau saya kemana-mana ada rasa takut, rasa cemas, itu saya minum. Sebenarnya itu tidak ini ya teman-teman, tidak baik kalau kita minum obat sebanyak itu dan selama ya teman-teman. Karena penyakit waktu itu saya tidak sebentar dengan mengalami penyakit asam lambung ini, jadi selalu kemana-mana selalu bawa obat teman-teman. Itu tidak bagus buat kita. Lebih baik teman-teman dikurangin dah. Yang teman-teman sekarang ini lagi sedang minum obat yang dari dokter, obat herbal yang mengenai masalah lambung kita ya teman-teman. Tapi kalau misal obat penyakit-penyakit lain ya, kalau ini minum dia diteruskan, dilanjutkan. Tapi kalau yang namanya kita sudah lama berbulan-bulan atau bertahun-tahun mengalami penyakit asam lambung ini, dengan meminum obat lambung dari dokter atau minum obat herbal, sebaiknya buat teman-teman ya jangan terlalu lama dan jangan lebih dari 2 minggu kalau bisa ya teman-teman. Itu kalau sudah 2 minggu atau sampai sebulan itu lebih baik kita tinggalkan sebentar, sedikit-sedikit kita lepasin teman-teman. Kita harus berpikir biasanya obat-obat kalau kita sakit itu seperti penyakit yang lain, penyakit biasa teman-teman, kita bawa ke dokter itu 2-3 hari sebelum obatnya habis kita udah sembuh. Nah kalau asam lambung itu bukannya nggak sembuh, karena bukan penyakit biasa teman-teman, ini penyakit rumahan, bukan penyakit yang seperti penyakit yang berat atau penyakit yang lainnya lah gitu yang bisa dengan obat sembuh. Ini penyakit luar biasa tapi cukup mengganggu ya teman-teman, penyakit biasa tapi cukup mengganggu ya, mengganggunya yang luar biasa teman-teman, setiap harinya, setiap waktunya, dan setiap jamnya. Itu yang saya rasakan selama ini mengenai masalah penyakit asam lambung. Alhamdulillah sekarang saya juga udah selama penyembuhan saya mengurangi obat-obatan, maupun obat dokter, obat yang beli di apotek, maupun obat herbal ya. Dulu saya sering yang saya pegang itu obat dokter apotek itu saya pakainya yang cocoknya Lanso, dan kalau herbalnya saya tuh kunyit ya teman-teman. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah melepaskan, dan saya mulai waktu itu saya mulai tahu sebenarnya sudah tahu dari mentor-mentor saya. Jadi sedikit-sedikit saya kurangi, sedikit-sedikit saya tinggalkan sampai sembuh. Karena asam lambung ini, penyakit asam lambung ini sembuhnya ini tanpa obat pun kita bisa sembuh, karena ini penyakit pikiran teman-teman. Kita harus menjaga pikiran. Makanya saya dan mentor-mentor yang lain juga selalu mengkait-kaitkan masalah penyakit ini dengan menjaga 3P itu teman-teman. Pola makan, pola pikir, dan pola hidup kita. Itu memang itu kesembuhan, kunci kesembuhan buat kita yang mengalami penyakit asam lambung, anxiety, psikosomatik ini teman-teman. Satu, yang penting kita makan, pola makan kita sudah teratur, makan makanan pantangan kita jaga, dan minuman yang pantangan juga kita sudah jaga. Kita bakal sehat, kuat, dan normal lagi teman-teman. Dan pola pikir kita juga kita harus jangan memikirkan masalah penyakit, jangan memikirkan masalah-masalah yang gak jelas. Kita harus enjoy aja, kita harus happy aja, kita harus ceria aja. Bakalan sensasi-sensasi atau dampak-dampak dari asam lambung kita tidak akan bermunculan ya teman-teman. Dan pola hidupnya pola hidup kita harus kita jaga juga. Pola hidupnya itu ya kita tidurnya dengan teratur, jangan kurang lebih dari 8 jam semalaman gitu teman-teman. Dan kita jangan banyak-banyak sering-sering bergadang, kita kurangin, kalau bisa jangan sampai bergadang teman-teman. Dan pagi pun ada waktu senggang kita berolahraga di rumah, mau gerak jalan atau olahraga di depan rumah juga bisa teman-teman. Itu yang saya lakukan sehari-hari selama saya penyembuhan, selama saya ingin sembuh ya teman-teman. Waktu itu saya rutinnya seperti itu, walaupun sebisa pun sesempat saya lakukan ya teman-teman.
sambil saya melepaskan obat-obatan yang setelah waktu itu saya konsumsi. Saya kurangin, nggak langsung saya langsung obat ini langsung saya ilangin, enggak teman-teman, tapi tetap kadang saya bawa, tapi saya nggak minum setiap hari. Saya untuk jaga-jaga aja, seperti kayak kunyit, kayak lanso itu waktu saya awal-awal saya masih bawa, tapi lama-lama alhamdulillah saya udah bisa ninggalin obat itu, karena saya udah tahu cara kita untuk bagaimana kita sehat, bagaimana kita untuk hidup normal lagi. Kita harus menjaga pikiran kita, dan makan kita pun kita jaga teman-teman. Makanan, minuman kita nggak boleh sembarangan, karena lambung kita itu nggak seperti yang dulu lagi, dan pikiran kita pun kita selalu jaganya bagaimana kita jangan memikirkan masalah-masalah yang nggak jelas, pikiran-pikiran yang nggak ada hubungannya dengan kita ya teman-teman. Lebih baik kita memikirkan masalah kita yang ceria, yang kita ke depan yang baik-baik aja lah, yang positif-positif aja, supaya kita tidak terganggu lagi dengan sensasi-sensasi yang datang ya teman-teman. Itu yang selama ini ya teman-teman yang saya selalu lakukan, dan saya juga selalu melakukan tidur dengan baik ya teman-teman. Saya mulai setelah pulang kerja itu jam 8 atau paling malam jam 9 itu saya udah mulai istirahat dan sambil tidur di kamar itu, dan sampai tidur nyenyak teman-teman. Kalau kita sudah tidur nyenyak itu kita sudah masalah lambung kita itu udah mulai berkurang. Kalau kita masih mengalami penyakit asam lambung, kita tidurnya pun nggak bakalan nyenyak, selalu terbangun, selalu bermimpi buruk, selalu mimpi seram ya teman-teman. Itu yang saya rasakan. Dan tidur kita itu nggak semalaman, itu paling 1 jam 2 jam baru bisa tidur. Kalau kita udah tidurnya semalaman 8 jam, itu kita sudah ada membaik, ada kebaikan buat kita teman-teman masalah penyakit ini. Jadi makanya kita harus pahami tetap ya teman-teman, tetap kita harus jaga 3P-nya, 3 pola makan, pola pikir, dan pola hidup itu harus kita jaga untuk ya kesehatan kita juga, untuk kesembuhan kita juga yang lagi sedang mengalami penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik. Sebetulnya penyakit ini memang tanpa obat, tanpa herbal pun kita bisa sembuh teman-teman. Yang penting kita harus menjaga 3 yang tadi itu, 3P-nya itu harus kita jaga, itu kita sudah bisa sembuh teman-teman. Karena itulah yang saya jalani, yang saya alami selama ini masa penyembuhan saya, tanpa obat, tanpa herbal. Mungkin kalau kita sudah bisa memahami apabila ada sensasi atau dampak-dampak yang hadir, itu kita sudah nggak kaget dan sudah tidak takut dan tidak cemas lagi. Itu hanya biasa, kita menganggapnya itu udah biasa teman-teman, bakal tidak berkepanjangan dan tidak berkelanjutan, dan kita beraktivitas biasa lagi seperti itu. Atau apabila ada sensasi atau dampak yang hadir, kita menganggap itu mungkin yang biasa lah, dan kadang-kadang kita suka salah makan atau lupa makan. Makanya kita harus jaga makan kita, jangan sampai telat makan, dan makanan yang pantangan kita jangan sampai makan dulu ya teman-teman, supaya untuk kita sehat juga. Bukannya nggak boleh makanan enak dimakan. Kalau makanan enak makanan mahal. Kalau untuk racun di lambung kita buat apa ya teman-teman, mendingan kita makan yang murah, makanan yang pinggir jalan. Kalau sehat di lambung kita, lebih baik kita makan yang itu ya teman-teman. Intinya ya itu aja, kita jangan terlalu terpaku atau berpegangan dengan obat-obatan. Kita jangan selalu selalu berpegang dengan obat ya teman-teman, terpercaya dengan obat ya. Masalah penyakit lambung ini dengan herbal, kita harus percaya dengan diri kita, dengan pikiran kita, harus jaga semua itu ya teman-teman. Kita jaga 3P-nya, pola makannya, pola pikirnya, pola hidupnya, kita bisa hidup sehat teman-teman. Itu yang selama ini saya jalani teman-teman. Sampai sekarang pun saya masih menjalani 3P ya teman-teman. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu ya, karena saya merasakan dan saya menjalaninya semua. Kalau saya sehat seperti kayak gini ya karena saya menjalani 3P-nya, dan saya
selalu meninggalkan ya pantangan-pantangannya ya teman-teman, karena saya ingin hidup sehat dan tidak terpaku dengan obat-obatan, obat kimia, obat-obat dari dokter, obat apotek atau obat herbal ya teman-teman. Tanpa obat pun, tanpa herbal pun, tanpa alami juga pun kita bisa sehat. Yang penting asal pikiran kita sehat, makanan kita sehat, tidur kita, hidup sehat, kita bakalan sehat semuanya teman-teman. Itu sebetulnya seputar pengalaman aja ya teman-teman, kita bagi sharing-sharing pagi ini buat teman-teman. Jangan terlalu terpaku atau dengan obat, pokoknya kita jangan terlalu terpercaya atau selalu dikit-dikit obat, kita jangan terlalu kayak gitu ya teman-teman. Karena kalau kita sudah berkembang masalah mengenai penyakit asam lambung ini, sebetulnya sembuhnya bukan dari obat dan bukan dari herbal teman-teman. Kalau memang penyakit ini sembuhnya dengan obat, dengan herbal, mungkin 2-3 hari atau lamanya 1 minggu kita udah sembuh, udah sehat teman-teman. Karena penyakit ini, saya yakin yang terkena penyakit asam lambung ini sembuhnya nggak mungkin cepet seminggu atau sebulan atau 2 bulan ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini aja videonya, yang semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.